Polisi Militer Angkatan Laut dan Polresta Sorongkota menggelar rekonstruksi pembunuhan Kesha Irena Yola Lestaluhu oleh anggota TNI AL. Proses rekonstruksi dilakukan di Lantamal 14 Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat 17 Januari. Akan tetapi, kuasa hukum korban dan awak media dilarang mengikuti proses rekonstruksi. Berdasarkan pantauan tribunsorong.com, kuasa hukum keluarga korban tiba di lokasi pukul 15.11 waktu Indonesia Timur. Tampak pintu utama markas Lantamal 14 Sorong tertutup rapat dan dijaga ketat oleh personel Lantamal. Meskipun sempat berkoordinasi dengan petugas, awak media dan kuasa hukum korban tidak diperbolehkan untuk masuk mengikuti proses rekonstruksi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rekonstruksi yang digelar di Lantamal 14 Sorong ini dihadiri oleh pihak Pomal dan Polresta Sorong Kota. Kuasa hukum keluarga korban, Jeffrey Lambiombir, menyesalkan tindakan Lantamal yang tidak memperbolehkan keterlibatan media dan kuasa hukum dalam proses tersebut. Padahal keluarga sudah meminta agar setiap tahapan dilakukan secara terbuka agar publik bisa mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tempat kebohongan dalam mengungkap kasus eksekusi yang diduga melibatkan anggota TNI AL terhadap Kesha Lestaluhu. Pihaknya akan mengirimkan surat resmi terkait rekonstruksi ini karena pihak TNI Angkatan Laut dinilai tertutup dalam menangani kasus pembunuhan Kesha. Hingga pukul 16.20 waktu Indonesia Timur, tribunsorong.com belum menerima konfirmasi resmi dari pihak Dipen Lantamal 14 Sorong terkait pembatasan akses tersebut. Sementara itu, keluarga Kesha mendesak Polresta Kota Sorong dan Pomal Lantamal 14 Sorong segera mengungkap hasil visum korban. Jeffrey mengatakan hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hasil visum, kronologi kejadian, dan barang bukti yang dapat dipublikasikan. Berbagai informasi yang beredar mengenai pelaku yang diduga oknum TNI AL berinisial A berusia 23 tahun masih simpang siur dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Selain itu, pihak keluarga juga meminta agar foto dan video korban yang tersebar tanpa busana dihentikan penyebarannya. Kasus dugaan pembunuhan ini terungkap saat masyarakat menemukan jasad korban tanpa busana di pantai wisata Sauka Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu 12 Januari lalu. Korban belakangan diketahui beridentitas Kesha Irena Yola Lestaluhu. Dari hasil penyelidikan, tim penyidik Pomal mengamankan barang bukti berupa sebuah mobil Innova dan bekas celana pelaku yang bersimbah darah. Akan tetapi, pisau sangkur yang digunakan untuk membunuh korban hingga saat ini belum ditemukan. Pihak Pomal Sorong akan menjerat pelaku dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang dapat dijatuhi hukuman 20 tahun penjara hingga maksimal hukuman mati. Ada dilakukan konstruksi oleh Pomal. Tapi kami minta izin untuk masuk, katanya dari pimpinan bisa. Alasan dan tidak kami belum tahu, mungkin dari keselamatan. Bang, sebagai kuasa hukum, apakah mendapatkan surat resmi dari Lantamal untuk melakukan sampai saat ini belum ada. Kebetulan saya sebagai kuasa hukum daripada orang tua korban, baik bapak dan ibu dari korban. Tadi belum ada, dan hari ini pun kami baru tahu bahwa ada rekonstruksi yang dilakukan oleh. Tadi sempat sebagai kuasa hukum tahu dari mana kalau ada rekonstruksi ini? Kebetulan hari ini cuma karena bincang-bincang aja mau cek kegiatan, terus ada yang memberikan informasi dan memang hari ini ada rekor. ya. Sebagai kuasa hukum, kira-kira bagaimana tanggapan mereka soal saat ini tetap kami akan tetap menyurat juga karena dari awal kan penegasan bahwa barang ini harus terbuka dan transparan. Mungkin seperti itu aja untuk sementara. Jadi tidak diizinkan, kenapa katanya? Alasannya kami belum tahu.
alasan kita diizinkan untuk kami PH mengikuti jalur bertahun. Apalagi kan keluarga korban juga mau secara terbuka. Iya. Jadi nanti kami tetap akan menyurat juga terkait dengan hal ini, alasan kenapa kami tidak dilibatkan dalam mengikuti. Kalau dari rekonstruksi ini, kalau dari pihak keluarga korban apa yang bisa didapatkan misalnya seperti itu? Sebetulnya kan rekonstruksi kan kita harus ikut supaya kita tahu sebetulnya motif daripada perbuatan ini apa. Dekat kejadiannya harus kita ikuti semua. Sehingga jawaban hukum itu kan bisa kita jelaskan. Apakah sudah disampaikan kepada pihak Komal untuk Nah, alasan? hari ini kita baru tahu. Kita baru tahu juga tadi di sekitar jam 5.2-an, maka itu kami coba untuk cepat tangkap. Jadi laporan kita juga kepada korban kan. Keluarga korban. Mungkin sampai sejauh ini ada masukan-masukan informasi yang berkembang dari kasus ini? Saya belum bisa katakan apa-apa dulu, karena ini kan kita harus mengikuti. Bang, dengan adanya dugaan ditutupi ya, tertutup ini, apakah ada, maksudnya ada kecurigaan dari kuasa hukum sendiri untuk ada kasus-kasus yang mau disengaja ditutupi oleh pihak? Kalau untuk itu kita coba lihat daripada, karena ini kan kita masih minimalis alat bukti juga. Tapi kalau informasi hoax yang beredar ini kan sampai saat ini kan masih akan tertutup. Dan saya juga belum bisa katakan apakah ada kemungkinan itu, kita bicarakan sesuai dengan fakta aja dulu. Jadi mungkin ada yang mempunyai fakta itu yang kita harus kejar. Kemudian dengan penolakan dari Angkatan Laut sendiri untuk kuasa hukum hadir di dalam tanggapi itu seperti apa? Kami kan akan menyurat juga terkait dengan penolakan kita masuk. Artinya tidak diberikan izinnya. Karena keterangan tadi tidak diberikan izin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.